Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Hakikatnya pertemuan kita pada malam hari ini, perkumpulan kita pada malam hari ini adalah berkat kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan kita menjalani berbagai macam aktivitas, melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita masing-masing, kita masih bisa menyempatkan diri kita, meluangkan waktu kita untuk berkumpul, duduk sambil nyantai di masjid, gratis, dikasih minum lagi. Kan gitu. Di rumah mah jarang nyandar jika gitu Pak deh ya. Nah, paling di rumah Bapak, kan gitu. Sering kan terdengar itu ya dari pasangan kita, ayah. Kalau Pak Toto mungkin papa gitu. Tapi kalau di sini di masjid, alhamdulillah luar biasa, alhamdulillah. Kalau Pak Haji Torik nggak usah iri ya. Makanya cari orang yang manggil papa ya Pak Haji ya. Ya, jadi dalam aspek apapun, dari sudut pandang manapun, alhamdulillah kita bersyukur bisa berkumpul di masjid. Ya, terlepas dari judul kita ngaji ya, maka satu hal yang bisa kita ambil nilai secara langsung adalah kita merasa tenang di masjid. Di masjid mah orang mah bisa ngobrol dengan tetangga, bisa heureuy jeung payusi. Dah hese ngahajakeun datang kala Islam mah pasti diusir sama satpam, kan gitu. Mau apa? Mau datang ke payusi, kan gitu. Tujuannya apa? Rek heureuy, pasti diusir kan gitu. Tapi kita di sini di masjid alhamdulillah ya Allah. Ingin heureuy jeung Pak Oka harus datang ke BTN mah, aduh, pasti dihalang-halangi sama teller kan gitu. Jadi alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul di sini. Oleh karena itu syukur ya, rasa syukur harus senantiasa kita panjatkan. Sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya,
para tabi'in dan tabi'in, para alim ulama, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, seperti yang sudah disampaikan oleh panitia itu di flyer kegiatan malam hari ini, saya mencoba untuk menyampaikan satu materi dengan judul etika pembelajar ya. Saya berusaha untuk tertib, saya bikin tulisan dulu, silahkan bapak-bapak nanti kalau sempat di rumah googling aja catatan Abwah Blogspot, nanti di situ saya dokumentasikan semua materi yang pernah saya sampaikan di sini. Ya sambil iseng di kantor atau apa, kalau kangen sama Pak Wahid silahkan. Catatan abwah.blogspot.com silahkan. Nah, tapi nggak ada subscribe-nya ya, bukan YouTube ini. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi memang ketika kita berbicara tentang pembelajar, maka tentu yang kita bayangkan adalah belajar. Ada sebuah buku, sudah lama ini buku ya, tulisan Andreas Hirafa, itu judulnya Menjadi Manusia Pembelajar. Mungkin bapak-bapak juga pernah dengar ya. Itu kita sering keliru ketika googling itu ya. Terkadang yang kita tulis itu Andreas Hirata. Kalau Andreas Hirata yang keluar nanti Laskar Pelangi. Tapi kalau Andreas Hirafa nanti yang muncul adalah manusia pembelajar, menjadi manusia pembelajar. Nah di situ salah satu di bagian awal itu beliau mengatakan bahwa yang namanya seorang pembelajar atau manusia pembelajar itu adalah setiap orang yang bersedia menerima tanggung jawab untuk berusaha mengenali hakikat dirinya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengaktualisasikan segenap potensinya. Maka poin dari penjelasan itu adalah seorang pembelajar itu adalah orang yang berusaha untuk mengenali hakikat dirinya, mengenali hakikat kita. Jamaah rahimakumullah, untuk mengenali jati diri kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu bukan perkara yang mudah. Untuk tahu kita ini siapa, saya ini siapa, dilahirkan untuk apa, kenapa kok terlahir di bumi ini. Maka untuk mengetahui hakikat itu bukan perkara yang gampang. Maka proses untuk mencapai titik pengetahuan kita sebagai orang yang belajar itu, maka di situ disebut dengan kita dalam posisi sebagai pembelajar. Dalam kajian tasawuf, para ulama sufi itu ada kalimat begini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui hakikat dirinya, eksistensi dirinya, maka pada saat yang bersamaan arafa rabbahu, dia telah menemukan Tuhannya. Nah, ini kan luar biasa. Selama ini kita belum seperti itu. Yang kita tahu dari diri kita itu apa sih? Paling kita tahu diri kita nama, alamat, pekerjaan, istrinya siapa, kalau mau ditambah lagi ada berapa, kan gitu. Kalau yang di sini mah satu semua ini mah. Nggak ada yang berani lebih kan gitu ya. Cuma di WA aja ramainya kan gitu ya. Kan gitu, anaknya berapa, asal kita dari mana, daerahnya, kan gitu. Pengetahuan kita, arafah kita tentang diri kita kan sebatas hal-hal seperti itu.
hafal betul kan gitu. Kemudian ditambah lagi dengan status sosial kita sebagai apa, strata sosial kita pada level mana, level tinggi kah atau level rendah kah. Pengetahuan kita tentang diri kita hanya sebatas itu. Sehingga apa? Kita belum bisa menemukan, belum bisa mendapati arafa robbahu. Lantas seperti apa yang harus kita ketahui tentang diri kita? Adalah kita mengetahui diri kita itu adalah bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sederhana ternyata jawabannya. Jawabannya adalah ayat yang sering kita dengar itu. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kan gitu. Kecuali kita untuk beribadah. Jamaah rahimakumullah, sebagian ulama kemudian mencoba menafsirkan kalimat liya'budun ini atau menambahkan kalimat liya'budun ini adalah lita'arofu, untuk mengenalnya. Nah, kita sering dengar ya ta'aruf ya. Biasanya kita dengar kata ta'aruf dalam konteks apa biasanya? Mau cari pasangan ya Mas ya? Kan gitu ya. Kalau di sini udah nggak ada yang ta'aruf ini. Kan gitu. Jadi kita saling mengenal. Maka lita'arofu di situ, jadi ta'budun di situ oleh para ulama diartikan sebagai lita'arofu, untuk mengenal. Bagaimana seorang hamba, seorang pegawai bisa melayani majikannya ketika kita tidak tahu apa kebutuhan dari majikannya itu. Kita di kantor misalnya, mohon maaf, sebagai seorang bawahan, dalam tanda petik melayani majikan kita, segala kebutuhan majikan kita layani. Hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang rumit pun kita layani. Maka untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik adalah kita tahu dulu nih kesukaan majikan kita itu apa. Dalam hal makanan misalnya, seorang asisten rumah tangga, maka dia harus tahu dulu hobinya itu apa majikannya. Wah, ini majikan saya, ini yang namanya Bapak Oka ini hobinya karedok lenca. Kenapa hobinya karedok lenca? Nah, kata Pak Asep misalnya biar makin jreng misalnya. Kan gitu. Maka kemudian si asisten rumah tangga ini dia membuat karedok lenca yang terbaik. Bahannya, caranya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Majikannya kemudian ketika menikmati masakan asisten rumah tangganya kemudian suka. Kan gitu. Kita harus tahu dulu yang dibutuhkan, yang diperlukan, yang diinginkan oleh atasan, oleh majikan. Maka dalam konteks kita sebagai hamba, kemudian Allah sebagai Tuhan kita, maka kita harus tahu dulu keinginan Allah itu apa. Kesukaan Allah itu apa, hobinya Allah itu apa, maka kemudian kita layani. Jadi sederhananya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, jadi itu betapa mulianya proses belajar kita itu. Ini belajar dalam arti yang hakiki ya. Jadi kita tidak atau jangan membayangkan belajar seperti anak-anak kita, sebatas anak-anak kita belajar di sekolah, akan gitu. Tetapi proses belajar yang betul-betul hakiki itu seperti ini. Usaha, upaya kita sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk menemukan hakikat diri kita itu apa. Maka jawabannya tadi, kita itu hakikatnya diturunkan oleh Allah di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aja dulu. Jamaah rahimakumullah. Maka proses belajar kita itu sesungguhnya bukan proses yang terbatas oleh ruang. Saat ini kan kita tidak berada pada posisi dalam
lingkungan pendidikan formal misalnya. Seperti anak-anak kita yang SD, SMP, SMA, kuliah, mereka itu kan dalam lingkungan pendidikan yang formal. Mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan belajar bagi mereka. Tapi bagi kita saat ini kan tidak. Maka sesungguhnya Bapak sekalian yang saya hormati, kita itu harus belajar dari segala sesuatu, dari setiap peristiwa yang ada. Nah, kan gitu. Kita harus belajar dari kejadian-kejadian masa lalu. Kita harus belajar dari peristiwa-peristiwa yang kita lewati. Kita harus belajar dari orang lain. Kita harus belajar dari anak-anak kita di rumah. Kita harus belajar dari istri kita di rumah. Kita harus belajar dari teman-teman kita di jamaah di sini. Bahkan kita pun harus belajar kepada diri kita sendiri. Nah, kan gitu. Jadi ternyata ya Allah, yang namanya belajar itu ternyata seperti itu. Maka ketika Rasul dalam sebuah keterangan menyatakan bahwa tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai nanti ke liang lahat. Ternyata betul sekali. Jadi makna belajar di situ adalah bukan makna belajar pendidikan formal, S1, S2, S3, atau mungkin nanti ada S4, S5 dan sebagainya kan gitu. Bukan itu sesungguhnya. Tetapi proses belajar itu adalah proses kita menyikapi kehidupan kita. Proses belajar itu adalah kita mencoba memaknai, mengambil pelajaran dari segala peristiwa yang kita lakukan, yang kita rasakan dalam keseharian kita. Nah, jamaah rahimakumullah, ini kita dibatasi oleh waktu ya. Nah, kita poin-poinnya saja. Saya mencatat ada 4 poin sebagai bentuk dari etik. Etik itu artinya adab, sopan santun kita. Hal-hal yang baik yang harus kita lakukan dalam menjalani sebuah proses itu etik atau adab. Yang pertama adalah Bapak sekalian, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka harus diawali dengan niat. Segala sesuatu kumaha niat. Niat ini yang paling penting, niat penting. Dasar, pondasi perbuatan kita itu dilihat dari niatnya. Tetapi persoalannya, niat itu bukan sesuatu yang nampak secara lisan. Niat itu di sini. Niat itu ada dalam hati. Ketika kita melihat seseorang tampil dengan tampilan secara zahir menunjukkan satu yang baik, kemudian kita menilai, oh, orang itu hebat. Orang itu soleh dan solehah misalnya. Bisa nggak kita menilai seperti itu? Boleh tidak? Boleh-boleh saja. Karena memang secara kasat mata, secara zahir bahwa memang seperti itu. Tetapi hakikat bahwa yang kita nilai, yang kita sangkakan itu benar atau tidak, kita tidak tahu. Kenapa? Dari sini. Ada di sini niat dalam hati kita bahwa Bapak melakukan kebaikan, melakukan menolong orang lain, berbuat baik kepada tetangga, saling menolong. Kemudian orang lain meni bager, meni soleh kan gitu. Dari luar, zahir. Tetapi batinnya kan kita tidak tahu. Batinnya siapa yang tahu niatnya? Hanya dia dengan Allah. Maka ini yang harus kita luruskan. Makanya kata Rasul, innamal a'malu biniat. Dan nilai satu perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau perkara-perkara duniawi mungkin tidak begitu ini ya. Karena memang kita tidak tahu. Tetapi untuk Allah, itu pasti Allah Maha tahu terhadap niat-niat yang kita
kita lakukan dalam hati kita. Makanya niatkan, luruskan. Ya Allah, si Bapak eta meni bager, meni soleh. Itu dari luar. Maka yang harus muncul dari orang tersebut adalah bismillah. Misalnya terkait dengan aktivitas ibadah kita. Bismillah, ya Allah, saya datang ke masjid. Ini adalah dalam rangka menjalankan kewajiban. Ini adalah perintahmu sebagai seorang laki-laki, maka sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Udah titik di situ. Tidak usah yang lain ditambah dengan yang lain. Sehingga apa? Ketika kita kemudian mendapati pandangan penilaian yang berbeda terhadap yang kita inginkan, kita tidak merasa tersinggung. Apapun penilaian orang terhadap yang kita lakukan, biarpun orang menilai, mencibir mungkin, sok soleh, sok agamis, misalnya ada orang yang menilai seperti itu, udah biarin aja, itu urusan dia dengan Allah. Kenapa kita niatkan bismillah, ya Allah, bahwa saya berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah, ini adalah kewajiban perintahmu, ini adalah sunnah rasulmu, udah titik di situ. Itu kan seperti itu. Kalau seperti itu, maka apapun yang diberikan penilaian pandangan orang terhadap kita, kita akan terpengaruh. Sebagai kepala keluarga, tiap hari kita bekerja, membanting tulang. Bahkan Pak Miftah jam 2 sudah berangkat dari rumah ke Gede Bage. Bukan sehari 2 hari, berpuluh-puluh tahun. Makanya saya kadang dalam hati, ya Allah, orang yang paling istiqomah itu Pak Miftah. Bayangkan, ketika saya jam segitu masih kerek kan gitu. Beliau jam 2 sudah terbangun, sholat tahajud, berangkat ke Gede Bage. Nah, itu kan perjuangan yang luar biasa. Niatkan bahwa itu adalah bismillah lillahi ta'ala. Bismillah karena Allah ta'ala. Sebagai kewajiban kepala keluarga, mencari nafkah, mencari rizki untuk menghidupi anak dan istri. Ternyata di rumah misalnya, penerimaan keluarga kok berbeda dengan yang seharusnya. Ketika niat kita tidak lillahi ta'ala, maka kita akan tersinggung. Kita akan sakit hati, si ibu, si AA kepada anaknya, si Eneng, hari bapak sudah berusaha mati-matian, cari uang, bla 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 bla, tapi malah seperti ini. Kan gitu. Kenapa? Karena memang ketika kita sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka silahkan apapun penilaian, apapun pandangan, apapun orang memandang kepada kita, maka itu tidak bermasalah. Maka ini barangkali yang, kalau saya sering katakan, ini barangkali yang disebut dengan kalimat dalam surat Al-Ikhlas itu, Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Kita menggantungkan segala satunya kepada Allah. Kita tidak menggantungkan kepada penilaian orang. Kita tidak menggantungkan kepada pujian orang. Tidak menggantungkan kepada tawaran untuk naik pangkat dan jabatan. Kita tidak menggantungkan kepada, kalau di medsos, ketika kita posting misalnya berapa yang like, berapa yang dislike, berapa yang follow dan berapa yang unfollow. Kan gitu. Kita kan kalau di media seperti itu, di grup WA aja misalnya. Kita posting sesuatu, tulisan atau apa. Kan itu bisa dilihat tuh, di pojok itu, klik informasi tentang postingan itu, siapa yang baca, atau berapa yang baca, bahkan ada berapa. Ternyata nggak ada yang komentar, nggak ada yang baca. Kemudian kita tersinggung. Kenapa? Karena kita mengharapkan untuk itu. Makanya udah posting seperti itu, ya bismillah bahwa ini adalah kebaikan, ini adalah satu yang layak dan pantas dibaca oleh orang lain, ya udah. Kemudian orang baca atau tidak, orang like atau tidak, ya itu urusan dia. Kan gitu. Terkadang kita kan ini, kita posting di SW aja nggak ada yang komentar, kita sedih. Benar nggak Mas? Gitu. Tapi jangan sekali-kali japri ke Mas Oka.
Di Japri hari ini dibacanya minggu depan. Saking sibuknya Pak Oka itu ya. Kan gitu. Jadi ini sekali lagi kembali kepada niat, kembali kepada tujuan kita dalam hal apapun. Nah, begitupun dalam kita belajar, nuntut ilmu. Nah, seperti sekarang ini nih. Yang menjadi persoalan bagi kita orang yang sudah usianya lanjut kayak gini itu kan persoalan nerap dan tidak nerap ilmunya, kan gitu. Sebab kan kata peribahasa, belajar di waktu kecil ibarat melukis di atas batu. Kan gitu gampang, mengukir di atas batu itu kan gampang. Tetapi ketika belajar di seperti usia kita ibarat mengukir di atas air. Gitu di air sok Bapak bikin tulisan atau bikin apa ukiran di atas air mual jadi. Tapi kalau di atas batu dengan pahat yang tajam dengan bentuk yang menarik akan bagus. Sehingga apa? Maka ya udahlah nggak usah mikir terlalu jauh kernaon belajar dari tenerap ilmuna nggak masuk maksudnya kayak itu. Nggak usah dipikirin. Kewajiban kita adalah belajar. Kewajiban kita adalah menuntut ilmu dengan cara mendengarkan, dengan cara membaca, ya kan gitu. Setelah nanti ilmunya nggak masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri, kan kita seperti itu. Ya Pak De ya, sama nggak kayak Pak De? Kalau saya seperti itu Pak De, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tugas kita adalah tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah itu adalah mencarinya, bukan hasilnya, prosesnya. Kalau yang dinilai oleh Allah hasilnya, aduh berat kita bersaing dengan orang-orang yang IQ-nya tinggi. Kalau yang dilihat hasilnya misalnya kita berat bersaing dengan anak-anak kita yang masih muda, misalnya menghafal Al-Quran, sekian juz, sekian puluh juz. Kalau kita kan kul hudai. Atakasur aja banyak yang salah misalnya. Kan gitu. Ya udah itu udah nggak usah khawatir. Kita jalani prosesnya. Hasilnya seperti apa? Biarlah Allah nanti yang akan mengaturnya. Jalani kita yang menjadi tugas kita. Maka kita sering mendengar, kerjakan apa yang menjadi tugasmu sebagai hamba, sebagai makhluk Allah, maka biarkan Allah mengerjakan yang menjadi tugasnya sebagai Tuhan. Tugas kita adalah ibadah secara maksimal, berusaha secara maksimal, kita berdoa, kita mendekat kepada Allah, nanti Allah responnya bagaimana, silahkan, nanti Allah yang akan mengaturnya. Dah kita mah yakin bahwa Allah itu gak pernah menyakiti hambanya. Dan Allah mah pasti baik. Apa buktinya? Itu di Al-Quran berapa puluh ayat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan kita tiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita yakin gak kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Jangan-jangan ini hanya lip service, hanya di mulut saja. Yakin gak kita? Harus yakin. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Ghafur. Maka Bapak gak usah takut doanya gak diterima oleh Allah. Tuh udah Isya, ini baru satu ini. Dilanjutkan besok lagi aja lah. Ya. Jadi Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Terkadang kita keyakinan kita itu kurang kepada Allah. Maka ada orang bijak bilang begini, ya udahlah nggak usah kamu khawatirkan masa depanmu.
Yakinlah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberi kebaikan kepada masa lalumu. Kan gitu. Kemarin-kemarin kita dapat rezeki dari Allah. Besok lusa gak usah khawatir. Yakin Ar-Rahman Ar-Rahim. Yakin bahwa Allah itu akan memberi kepada kita. Allah Al-Ghafur, maha pengampun. Maka jangan khawatir. Kita selalu berdoa, kita istighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Begitu ya. Karena waktunya terbatas, nanti kita lanjutkan di edisi berikutnya. Ya, tapi kalau yang penasaran silakan baca apa tadi namanya? catatanabwah.blogspot.com. Itu Bapak sekalian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjadi seorang pembelajar. Orang yang terus dan terus berusaha mencari, mengenal hakikat diri kita dalam rangka kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia hakikatnya mengenal Tuhannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wahid yang telah memberikan tausiahnya tentang pembelajaran. Semoga kita dapat mengambil hikmah apa yang tadi beliau sampaikan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.